Bang. Halo Pak, apa kabar? Sehat. Ya, Kalau libur kegiatan seperti ini Pak ya? iya lah. Hobi jadi rezeki. Iya bagus. Ya. Dari pagi Pak? Siang tadi saya sampai sini, ya. Iya. Perjalanan jam dari rumah. Sambil nyiram-nyiram boleh kita diskusi Pak? Boleh. Ada kesejahteraan buruh nih Pak. Mm-mm. Kan sekarang lagi marak-maraknya nih Pak nih. Tiap perusahaan itu kebanyakan untuk pekerja baru ya. Jangankan untuk pekerja baru, yang mayoritasnya pekerja lama juga. Ini dari sekarang ini lagi marak-maraknya Pak nih kontak nih. Terus kapan nih pekerja itu dapat peluang jadi karyawan tetap Pak? Yes. Apakah ada kemungkinan atau memang dengan adanya misalkan seperti yang tadi dibilang itu Undang-Undang 11 itu yang isunya melegalkan kontak sepanjang dia bekerja itu bagaimana itu Pak? Apakah nggak ada kemungkinan pekerja itu nggak jadi karyawan tetap? Sebetulnya aturan PKWT itu dulu ada namanya KKWT. Sama, nggak ada perubahan, yaitu syarat ketentuannya diatur. Pekerjaan sifatnya yang terus-menerus, yang menentu, tidak terputus-putus gitu. Tapi karena malpraktek, maka terjadilah kehilangan status pekerja tadi, nggak terjamin nih status kerjanya. Sebetulnya banyak batal demi hukum, PKWT jadi PKWTC. Tapi karena terjadilah perlawanan pengusaha maunya seperti itu, akhirnya kan dibawa ke PHI. Nah di PHI juga kan nanti ujung-ujungnya kan PHK, karena diminta kan dianggap nggak harmonis gitu. Sebetulnya ini tergantung ketegasan dari pengawas, karena PKWT menjadi PKWT itu bukan perdata, itu objek norma. Berarti peluangnya masih ada Pak ya Iya. untuk menjadi karyawan tetap itu? Ya ada yang namanya WLP, wajib lapor ketenaga kerjaan, itu ada pertanyaan untuk melaporkan sejumlah pekerjaannya statusnya apa. Nah di situ nanti diverifikasi oleh petugas aparat apakah sesuai dengan undangannya atau tidak, karena kaitannya dengan hak normanya. Gitu. Hak normanya yang timbul apa? Ya, sekarang papanya bedanya pekerja tetap tidak tetap itu apa? Itu pohon apa? Itu apa Pak itu? Pak Sali, pohon apa? Pohon bawa apa? Bawa bapak itu pohon apa ya? Apa? Ini nggak tahu pohonnya. Yang bapak bawa tambuar itu. Ini ya? Ini bahan bonsai juga Pak? Iya. Pohon buah kayaknya ya. Di luar. Jambu bol itu. Bahas asal Jadi gitu. Jadi sebetulnya ini masalah pelanggaran hak pekerja itu kaitannya sama moral hajat aparat. Jabat itu aja prinsipnya. Karena ada ketentuan yang mengatur. Umpamanya nggak jelas, ada yang namanya surat edaran Mahkamah Agung tentang ketentuan batal demi hukum itu. Gitu. Nah, berlanjut Pak, pekerja nih Pak, kan udah statusnya di kontrak, upahnya juga kan kadang ada beberapa memang perusahaan yang memang mempekerjakan dengan upahnya yang di bawah. Nah, menurut Bapak sendiri, upah itu bagusnya UMK atau UMP? Lurusin sana itu dulu. Ini menggok nih. Kurang gini lurusin. Ini kan ikutin lurus jalan. Ya. Kalau UMK sama Maksudnya gini, kan sekarang itu kan ada regulasi terkait dengan upahnya, ada upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi. Namun Bapak sendiri nih dari pengalaman Bapak dengan dari hasil riset Bapak itu, UMP sama UMK itu bagus mana Pak menurut Bapak? tergantung ya situasinya ya. Kan gini, karena kalau UMP itu dasar surveinya seprovinsi. Menggunakan PDRB provinsi. Itu menggunakan inflasi provinsi. Tapi kalau UMK menggunakan analog atau ukuran inflasinya kabupaten kota. Nah kalau kabupaten kota itu wilayahnya produktif, inflasinya bagus, ya tinggi hasilnya. Tapi kalau daerah marginal, pinggiran, pertanian gitu, ya turun. Makanya itu relatif, nggak bisa dibenarkan mana yang bagus, mana yang tidak. Berarti
UMP itu bisa juga berlaku di wilayah kabupaten kota, Pak? Ya kalau nggak ada UMK-nya dia berlaku di sana. Begitu ada UMK dia berlaku UMK. Oh, berarti kalau memang di daerah tersebut itu belum ditetapkan upah minimum kabupaten, maka yang UMP. diberlakukan adalah UMP. Di luar Jawa banyak seperti itu. Tapi kasusnya ada nggak Pak ini yang malpraktek, Pak? Misalkan nih kabupaten itu tadinya udah ada upah minimum kabupaten, Ya. terus yang ditetapkan nih upahnya UMP, Pak. Ada nggak Pak menurut pengalaman Bapak? Banyak dia menyamar di standar perusahaan kecil, UKM, maka dia bayar UMP gitu kan. Berterang-terangan melanggar juga, nanti oleh aparat itu diselundupkan namanya ya. Ini kan menggunakan UMP SK Gubernur. Nah, padahal ketentuannya sepanjang ada SK Gubernur kemudian ada Bupati, itu mana yang lebih besar artinya digunakan SK Bupati. Karena UMK nggak boleh lebih kecil, harus lebih besar. Tapi karena banyak teman-teman pekerja yang masih belum menguasai tentang asas-asas hukum itu berlakunya, maka gampang sekali tuh diputer-puter seperti kayak upah padat karya. Upah padat karya kan di bawah upah UMP, ya kan? Nah ternyata kan bisa berlaku, hanya hasil dari kesepakatan. Sementara bersepakat di bawah upah minimum kan nggak boleh. Upah padat karya itu, Pak, upahnya yang dibikin padat apa memang jenis usahanya yang memang skala besar gitu, Pak? Makanya pemahaman padat karya itu kan kalau menurut umum yang digunakannya itu kan jumlah pekerjanya banyak, membutuhkan orang banyak, pabrik garmen, baju, sepatu ya. Tapi kalau padat modal ya perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga robot, permodalan teknologi tinggi gitu. Tapi kalau dia nggak menggunakan teknologi, menggunakan manusia, berarti biaya paling besar ke manusia. Bukan berarti lebih kecil ke upah. Kalau padat modal, dia biaya yang paling besar kan ke mesin, ke robot. Gitu loh. Itu kan upahnya untuk robot. Maka kalau dikerjakan manusia seluruhnya, maka ya untuk pembiayaan produksi ya manusia yang lebih besar, namanya upah tadi. Iya. Nah, terus itu bukan dibolak-balik. Ya. Nah, tadi Bapak bilang kan upah padat karya itu kan biasanya kan terjadi di perusahaan garmen. Berarti selama ini garmen itu sebagian perusahaan ada juga dong yang menjalankan upah padat karya. Banyak itu Jawa Barat prakteknya kan tahun-tahun kemarin kan terjadi upah padat karya. Nah, sekarang ini upah padat karya ini ditentukan untuk UKM, gitu kan? Nah UKM itu ketentuannya nanti di Menteri Perindustrian. Mana UKM mau tidak. Ini kan sama aja akhirnya dengan terminologi pekerja formal informal. Terjadi dikotomi, akhirnya terjadi marginalisasi. Akhirnya terjadi diskriminasi, nggak adil. Jaminan sosial untuk formal, informal bagaimana? Nggak berhak, padahal yang dijamin oleh negara adalah tenaga kerja. Mau formal nggak formal, dia produktif menghasilkan, dia berhak mendapatkan jaminan konstitusi. Penghasilan, jaminan sosial, gitu. Ya, ini balik lagi ke soal upah minimum, Pak. Jika ternyata perusahaan itu tidak menjalankan atau tidak membayar upah pekerjanya sesuai dengan upah minimum yang berlaku di situ, Pak. Nah itu langkahnya kita seperti apa itu, Pak? Kalau pengusahanya memang tidak mau membayar? Ya lapor. Kalau untuk internal dulu ya disomasi, dikasih peringatan kalau ada serikatnya. Kalau dia nggak ada serikatnya, pekerja bisa lapor karena ancamannya pidana. Masalahnya penegakan hukumnya ini bermasalah, macam-macam alasannya. Sudah jelas-jelas pelanggaran kejahatan, masih pembinaan itu keliru dalam langkah hukum sebetulnya. Berarti sebenarnya yang menjadi diratain dulu tuh yang ngendelong. Berarti yang menjadi sebenarnya menjadi apa ya, ujung tombaknya pengawasan ketenagakerjaan berarti. Pengawas ketenagakerjaan secara hukum khusus ya. Tapi polisi juga ada fungsi perlindungan pengalaman. Dia punya kewajiban menerima semua laporan warga negara. Gitu Mas Meneng. Jadi sebetulnya ini hanya persoalan penyelundupan aja. Jadi
sepertinya ada insentif buat pengusaha, jadi pelanggaran pengusaha itu dimaklumi kayaknya nanti dengan berbagai alasan. Padahal ancaman pidana itu masuk kategori merupakan pidana kejahatan. Kenapa dibilang kejahatan? Berupa pesangon, karena itu memang betul-betul dasar, hak dasar dari pekerja. Karena untuk pekerja dituntut untuk produktif kan, nah maka sokongannya itu minimum. Kalau enggak itu ya seperti mesin nih, mesin olinya 2 liter, mau dikurangin, dia rusak. Umpamanya motor dalam 1 kilometer, 10 kilometer 1 liter, dikurangin ya nggak nyampe 10 kilo. Sama kan, pekerja kan punya target, namanya SOP itu. Maka dalam penelitian Dewan Pengupahan itu sudah diukur dari mulai papan sandang pangan berupa kalori nominalisasi nanti aktualisasi dibelanjakan, itu saja udah kena inflasi harian. Nah, jadi harus berpikirnya jauh. Berarti standar minimum upah itu kan berarti sebenarnya kan sudah ditetapkan sama pemerintah, Pak ya? Iya, pemerintah itu melindungi dalam rangka kecukupan energi yang digunakan buruh untuk berproduksi, untuk menjalankan kewajiban produktivitas. Berangkat kerja, kemudian seharian itu 1.300 kalori ya, harus masuk. Kalau enggak nanti anemia, kurang darah dia. Seminggu kena tipes dia. Ya, nah, papan dia layak tuh, walaupun di ukurannya cuma berapa meter itu kan, lampu 5 watt. Itu yang dianggap layak. Dia tidur nggak masuk angin, nggak di bawah jembatan, gitu kan. Kemudian transportasi, dia punya di sana ada namanya untuk biaya transport. Jadi komponen upah minimum itu udah papan, sandang, pangan, kelayaan, pakaian dalam 6 bulan 2 potong gitu namanya. Nah, itu kalau dikurangi berarti harkat martabatnya berkurang karena tidak terpenuhi. Nah, sekarang itu kan Pak udah upahnya di bawah upah minimum, terus status kontraknya juga dari mulai awal dia kerja sampai sekarang, sampai bisa dibilang bertahun-tahun juga masih dikontrak aja. Nah, terus sekarang kasusnya ada lagi nih Pak nih, yang karyawan katanya pesangon itu dikurang-kurangin nih Pak nih. Ini maksudnya bagaimana Pak regulasinya? Apakah memang menjadi keharusan pemerintah supaya pengusaha membayar upah, supaya membayar pesangonnya, atau memang ini hanya hanya regulasi saja supaya menggugurkan kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu Pak? PKWT itu ancaman sanksinya kan administrasi, ya kan? PKWT menjadi PKWTT. Jadi akhirnya malpraktek itu marah. Akhirnya mereka nggak takut, nanti kalau dia memprotes ya paling jadi PKWTT gitu kan. Kalau nggak protes ya ini akhirnya jutaan pekerja status seperti itu. Maka di resolusi SPN itu mengusulkan supaya malpraktek PKWT menjadi PKWTT itu ada dampak pidana kejahatannya. Ketika melanggar pasal 59 tentang PKWT itu diancam pidana kejahatan supaya takut. Nggak hanya PKWT jadi PKWTT. Sebab apa? Karena samarnya malprakteknya PKWT itu hilangnya hak norma pekerja, sangon, jamsos nggak didaftarkan, begitu kan? Itu usulan yang ada dari SPN. Usulan dari SPN itu di resolusi itu melanggar pasal 59 batal demi hukum karena syarat ketentuan PKWT nggak terpenuhi, ancam 5 tahun penjara. Bahkan SPN mengusulkan 10 tahun penjara karena martabat hak asasinya pekerja dasarnya itu yang dilanggar. Nah, kalau pesangon dikurangi sejak awal Undang-Undang 13 juga pesangon itu kurang. Banyak orang nggak tahu bahwa masa kerja itu totalnya dari umur 18 tahun sampai umur 55 tahun itu masa kerjanya berapa? 37 tahun. Berarti harusnya pesangon itu 37 bulan, baru setahun 1 bulan namanya. Tapi kenyataannya ya di Undang-Undang Cika malah tinggal 28 bulan.
yang diotot-otot supaya 2 kali ketentuan itu kan 28 bulan itu kurang. Karena apa? Total masa kerja 37 tahun. Maka harusnya total pesangon kalau 18 masuk kerja nanti berhenti umur 55 itu mestinya pesangonnya 37 bulan upah. Harusnya. Makanya salah semua cara pandangnya. Yang nolak Omnibus Law juga nggak paham apa yang diminta gitu kan. Dia pun minta nggak paham apa maknanya permintaan itu. Pengusaha bilangnya banyak aja, padahal nggak ada setahun 1 bulan. Gitu. Nah kalau dalam jangka pendek 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, iya kelihatan pesangon itu gede. Tapi ketika masa kerja orang kan pengen PKWTT ini kerja kan pengen panjang bukan pengen pendek. Iya betul, gitu. betul. Makanya saya suka nanya, kamu dikontrak mau jangkanya panjang apa pendek? Kadang-kadang nggak bisa jawab. Pendek salah, panjang salah. Kalau panjang berarti PKWTT terus gitu kan. Nah, banyak contoh kasus teman-teman di pengadilan itu menang. Gitu. Gitu loh. Tapi tetap saja nggak bisa dilaksanakan karena ancamannya sanksi administrasi. Gitu. Itu diangkat dulu. Ketentuan. Kan syarat pekerjaan yang bisa di PKWT kan itu kan yang sifatnya tidak terus menerus, tidak tentu. Tapi kalau terus menerus kayak pabrik baju, sepatu, pabrik baju ya nggak bisa. Mau satpamnya, mau cateringnya, apalagi yang produksi nggak bisa karena ada terus. Begitu kontrak habis diganti orang berarti ada terus itu pekerjaan. Itu nggak boleh, itu batal demi hukum. Nah Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran. Di sana disebutkan kalau PKWT menjadi PKWTT itu final and binding, artinya langsung menjadi penindakan aparat pengawas, langsung diberikan sanksi. Sanksinya apa? Nah PKWT menjadi PKWTT itu yang nggak didapat buruh apa nih? Nah disitulah akhirnya terjadi pelanggaran norma namanya kan, umpamanya upahnya di bawah minimum, terus dia di PHK nggak pesangon. Nah undang-undang jika ini ada bagusnya nih, sekarang nggak bayar pesangon kan pidana. Tapi tetap nggak menjamin untuk mendapatkan pesangon juga masalahnya. Nah di resolusi SPN itu pengennya setiap pekerjaan terjamin keberadaannya. Sepanjang pekerjaan masih ada, ini pekerja nggak akan digusur, kecuali ada kesalahan gitu ya, meninggal, pensiun gitu. Begitu juga nanti yang income itu kalau dilanggar upah minimumnya kan pidana. Loh, pemerintah tinggal milih apa pemerintah nombokin karena memberikan insentif ke pengusaha atau menindak pengusaha supaya membayar. Itu kira-kira kembali lagi ke yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan resolusi SPN Pak. Nah sejauh ini langkahnya seperti apa Pak nih khususnya dari SPN sendiri? Apakah nanti itu akan kita diserahkan ke pihak negara atau bagaimana nih prosedurnya supaya nanti itu jadi acuan atau aturan yang berlaku gitu Pak? Kalau resolusi itu kan keinginan pekerja ya, serikat pekerja yang dimana statusnya kan rakyat-rakyat juga. Yang punya kekuasaan itu kan negara melalui aparatur negaranya, aparat-aparat. Nah sepanjang itu dapat simpati, kemauan, akhirnya kan sudah kita kirimkan ke presiden, ke menteri, sudah tahu itu, sudah kita ceritain. Tapi belum ada istilahnya itu political will gitu. Jadi seakan-akan kepastian itu nggak menjadi perhatian. Jadi ngeluhnya pengusaha katanya keberatan upah, keberatan pesangon dikurangi. Sudah kurang, tetap aja nggak kepastian. Dilanggar, pemainnya pengusaha ngelanggar upah minimum, dipidana. Buruhnya tetap aja perutnya nggak keisi. Itu masalahnya. Pesangon juga begitu, diancam pidana 4 tahun, ya kan? Nah, tapi ketika dipidana tetap saja jaminan mendapatkan pesangon nggak ada. Makanya perlu ada lembaga penjamin untuk menyimpan iuran pesangon pekerja, jaminan sosial. Jaminan sosial itu kalau nggak mendaftar, nggak bayar iuran nggak dapat. Hanya ratusan, bisa ratusan ya, bisa puluhan juta buruh itu juga dapat.
SPN sendiri kena dampaknya nggak Pak untuk anggota kira-kira Pak? Iya kan makanya ribut terus. Kasusnya banyak nggak pernah selesai. Sebetulnya kasus selesai, tapi ada kasus lagi. Selesai ini ada kasus lagi gitu. Jadi seakan-akan dipelihara seperti itu. Ya, ya. Terus biasanya Pak kasusnya itu selesai dengan dilakukan dengan gugatan atau memang hanya ya udah selesai gitu aja gitu? Ya sebetulnya kan penyelesaian teman-teman selama ini kan perdata pidana, perdata ke PHI. Sudah menang tetap aja nggak selesai masalahnya, karena kan terjadi kasasi. Sudah kasasi menang tetap aja eksekusinya masalah. Benda yang digunakan yang bersangkutan untuk mata pencarian nggak boleh disita, nah, seperti itu. Nah pidana juga sama, ada pengusaha dipidana, ya jaminannya untuk mendapat haknya nggak terjamin juga. Nah sepanjang dana-dana itu tidak dilembagakan, tidak dipisahkan dari rasa perusahaan, saat jatuh tempo tetap aja rawan untuk gagal bayar. Maka usulan resolusi itu SPN itu supaya pemerintah memfasilitasi dananya ini kan banyak kan 14,7% ya untuk kewajibannya mengiur bayar pengusaha pekerjanya. Pemerintah ini yang mendampingi dana APBN untuk kontingensi, supaya nanti ada lembaga untuk menjamin sangon, pensiun, upah. Orang yang duduk manis merasa ngomong ngaku miskin aja dapat PKH, ya lah. Nah pekerja yang berangkat pagi, pulang sore, kurang makannya kok nggak diperhatikan, terus dibilang nggak produktif, nggak kerja, seperti itu. Berarti selama ini peran pemerintah itu terhadap buruh kurang maksimal juga ya Pak? Ya betul, tapi perasaan dia sudah maksimal, sudah bagus, tapi ternyata nggak nyampe. Namanya seperti kurangnya upah buruh itu dampaknya apa? Dampaknya kan krisis energi. Jadi proteinnya dia kurang terpenuhi, karena upah minimum itu dihitung papan sandang pangan untuk satu orang. Kalau tidak tercukupi berarti dia ngurangin makan, ngurangin tempat tinggal, segala macamnya itu. Dia harus transport berangkat kerja. Jadi upah yang diberikan itu sebetulnya dioperasikan tiap hari. Sampai pesangon. Nah pesangon itu kan sekarang itu kebanyakan juga. Solusinya pesangon apa? Ya, pesangon itu sekarang itu banyak juga Pak nih yang dipersengketakan. Ketika misalkan pabrik itu tutup, dia di PHK karena memang kerjaannya sudah tidak ada atau efisiensi. Nah, supaya si pekerja ini nggak susah-susah banget Pak meributkan soal hak pesangonnya itu bagaimana Pak? Ya makanya kan ada undang-undang tentang sistem pensiun, ya kan? Bagaimana cara mengelola dana pensiun secara hukumnya. Ada yang namanya DPLK, ada yang DPPK. DPLK itu di lembaga milik negara, di bank-bank Persadian itu kan, bank BUMN. Nah kalau DPPK membentuk program pensiun di perusahaan. Nah pensiun dan pesangon itu bisa sinergikan. Nah pesangon itu apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum memasuki usia pensiun, sebelum dia meninggal dunia, cacat tetap meninggal dunia masuk usia pensiun. Nah itu syarat untuk mendapatkan pensiun. Kalau sebelum itu di PHK berarti dia mendapatkan pesangon. Nah skemanya diatur di situ, nanti diiur. Nah tadi kan saya sampaikan bahwa masa kerja pekerja itu total kalau masuk usia pensiun 55 ada 37 tahun. Ya, harusnya kalau setahun 1 bulan pesangonnya itu harusnya 37 bulan upah pesangonnya pada saat pensiun atau meninggal atau sakit gitu ya. Harusnya kan itu tuh. Nah, tapi pada kenyataannya kan ya nggak seperti itu. Nah, maka kalau dicari angka untuk mengiur pesangonnya itu tinggal dibagi saja. Kalau pengakuannya bahwa setahun 1 bulan, berarti gaji 1 bulan dibagi 12. Ya kan, setahun 12 bulan. Iya betul. Nah, kira-kira 8,3% lah. Nah, 8,3% itu diiur tiap bulan. Nah, itu nanti akan terjadi menurun kurvanya. Pengusaha semakin meringan, bukan berat. Ringan. Kenapa?
Karena sejak awal dana ini akan dikembangkan, ya kan, diinvestasikan, didepositokan kan. Taruhlah rata-rata dapat bunga 6% deposito. Itu akumulasi 37 tahun dalam iuran kan itu sudah satu kekuatan keuangan untuk mendukung atau menyokong haknya pekerja nanti. Begitu nanti masuk usia pensiun, maka akumulasinya ada sejumlah 37 tahun kali 12 iuran itu ya. Berapa itu kira-kira kan? Nah, maka jauh dari yang diributkan sekarang itu 2 kali ketentuan itu. Kalau 2 kali ketentuan sekarang berapa? Undang-undang Cika 28 bulan ya. Undang-undang 13 itu tambah 15% 32 bulan. Kalau dia indisipliner tetap aja haknya nanti DPLK tabungan iuran itu diberikan. Nah, berarti gitu. Proses pembayaran PHK-nya itu berarti melibatkan pihak ketiga Pak ini Pak? Iya, pihak ketiga boleh, dikelola sendiri boleh. Sekarang belum ada aturannya, kelola sendiri baiklah. Artinya bahwa pesangon itu mandatori, kewajiban ya dikelola supaya nanti setiap PHK tetap terjadi kemampuan membayar. Ya, nah itu ketika dikelola baik pihak ketiga ataupun memang sendiri. Iurannya itu Pak, yang diwajibkannya hanya pengusahanya aja atau pekerja juga? Pesangon pensiun ya itu pengusahanya. Karena mandatorinya kan kewajiban perusahaan itu bayar pesangon. Beda kalau pensiunnya BPJS, itu undang-undang yang berbeda. Makanya ini kan sebetulnya political will-nya ini kan kacau balau. Yang namanya imbalan pasca kerja, imbalan saat dia di PHK, itu banyak variannya tapi nggak menjamin. Ada jaminan hari tua, ada pesangon, jaminan pensiun, semuanya ini tentatif. Ini syarat dan ketentuan. Di BPJS kalau didaftarkan, kalau dibayar iurannya. Kemudian di perusahaan, kalau perusahaannya baik, kalau perusahaannya tidak baik manajemennya, kan moral aja juga, akhirnya dicari-cari kesalahannya. Nah, semangat filosofinya imbalan pasca kerja atau pesangon itu adalah untuk menopang pada saat orang kehilangan pekerjaan. Berarti dicontohkan gini, burung ini karena ada ketentuan tidak boleh memelihara burung yang dilindungi, disuruh melepaskan. Burung yang sudah dikandangi setahun dilepaskan, nggak bisa cari makan. Sama buruh yang sudah dipekerjakan bertahun-tahun kemudian di PHK, disitulah dia awal penderitaan, kehilangan penghasilan walaupun tadinya hanya cukup buat makan saja, sehingga dia akhirnya bisa jatuh miskin. Maka muncullah filosofi pesangon. Begitu juga masuk lanjut usia pensiun, pesangon gitu. Maka pesangon itu menaik, tapi kalau dikelola melalui pengelolaan dana pesangon dan pensiun itu kurvanya menurun, beban pengusaha itu menurun. Hitung-hitungan tadi yang saya sampaikan kalau diiur. Maka sebenarnya dengan situasi sekarang ini buruh ya sangat dirugikan. Masa kerja total, apalagi nanti kalau masa kerjanya itu enggak 55 tahun pensiunnya, 59 tahun, itu 47 tahun masa kerja. Harusnya pesangonnya itu bisa 47 bulan, harusnya setahun 1 bulan kan begitu. Karena asumsinya adalah untuk menopang sebanding lurus dari masa kerja yang dia lalui kemudian masa usia lanjut kan, ya kan. Umpamanya masuk usia 50 grek, nah kamu akan dijamin 37 bulan, belum tentu kesana nanti dapat penghasilan. Maka ada lagi skema yang namanya diterimakan setiap bulan, tidak tunai gitu sampai dia meninggal harusnya. Maka kalau dikelola, makanya usulan SPN adalah pesangon supaya dilembagakan melalui lembaga penjamin pesangon. Nanti pesangon itu diarahkan diambil tiap bulan, jangan diambil sekaligus. Nah, itu skema pembayarannya Pak, itu apakah diiur tiap bulan atau memang misalkan nih total pesangon yang harus dia dapat misalkan di usia 55 itu 37 bulan, apakah pengusaha harus melunasi iuran itu selama 37 bulan Pak? Ya kan sebanding lurus masa kerjanya.
Jadi nanti tidak terikat di satu perusahaan di lembaga itu. Nih umpamanya saya masuk kerja di perusahaan A 10 tahun, saya pindah ke sana. Di lembaga itu tinggal lanjutin aja. Oh, berarti begitu dia keluar ya sudah, berarti pengusaha itu di perusahaan yang lama tidak ada kewajiban udah membayarkan Iya, pesangon. sudah di sana. Karena sudah ada di pihak ketiga. Dilembagakan itu, iya. Nanti tinggal untuk mencairkan di lembaga itu apa syaratnya. Ya, karena mengundurkan diri, karena di PHK pengadilan, meninggal dunia, karena cacat, usia lanjut, itu kan soal musyawarah, nanti gimana ngaturnya aja. Tentang peristiwa PHK itu apa saja, gitu. Ya, sekarang nggak ada kepastian, mau dikurangi separuh nggak, tetap aja gagal bayar, karena intinya nggak mau bayar apalagi. Ya. Kan terkait pesangon itu pengusaha kadang memang ada yang enggan membayar pesangon, Pak. Nah, apalagi sekarang kalau memang kayak dicicil iurannya, Pak. Ini pengusaha kan pasti kalau memang belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan dana pensiun atau dana pesangon yang dialihkan ke pihak ketiga. Nah, ini pengusaha kalau masih tetap nggak mau nih bagaimana, Pak? Pengusaha yang kompleks, ya, yang dia memperhatikan barang produksinya atau halalan thayyiban, dia akan berpikir sebaik-baiknya terhadap hak-hak pekerja yang dimandatkan menjadi kewajibannya. Gitu loh. Jadi iuran pesangon yang dibayarkan itu akan lebih baik daripada pesangon yang dibayarkan saat jatuh tempo, saat peristiwa. Sebab apa? Ketika diiurkan itu di aktifnya itu sudah masuk ke production cost. Ya, tapi nanti kalau nunggu setelah dia pensiun, dia meninggal sekarang, bisa aja ngurangin untung, bukan masuk production cost. Dia bisa ngurangin keuntungan perusahaan. Nah, itulah korupsinya swasta. Nah, nanti akhirnya dia nggak mau bayar, dicicil, dinego. Sesungguhnya di perusahaan itu tetap ditransaksikan, karena perusahaan kan transaksinya semuanya kan ngalir ke ujung-ujungnya dengan pajak gitu hitungannya. Apapun yang ditransaksikan itu kan pesangon kan ada pajaknya, ya. 5% langsung. Nah, kalau pesangon itu ada semiliar, 5%-nya kan itu negara. Nah, disinilah kepedulian negara itu, aparat itu nggak maksud bagaimana cara mengamankan devisa-devisa itu. Menurut Bapak sendiri nih, Pak, program dana pensiun atau dana pesangon yang dialihkan ke pihak ketiga itu menurut Bapak aman tidak sih, Pak, nih bagi si pengusaha untuk mengiurnya? Misalkan nih pengusaha, oke, saya bayar, tapi ini jamin aman nggak nih dana yang kami store gitu? Ya harusnya aman kalau jaminannya negara. Kalau negara sudah nggak aman ya bubar. Kan negara yang menyelenggarakan, ya, dengan perintah undang-undang. Kamu harus ngiur supaya nanti pada saat pekerja ini masuk usia pensiun, meninggal dunia, cacat, diputusin pengadilan, itu tetap nggak ada gagal bayar karena sudah ada lembaga yang membayar. Ya. Seperti kayak jasa harja gitu, setiap eksiden bayar. BPJS kan nggak bayar, nggak daftar, nggak dapat. Nah, sama ribut dulu, sengketa dulu. Nah, sengketa di PHI itu adalah sengketa manusia dengan korporasi, nggak bakal menang dengan situasi apapun itu, kecuali serikatnya sinergi kuat gitu. Kalau dihadapin orang per orang nggak kuat, karena yang dihadapin itu korporasi. Makanya ini konsentrasinya harus menjamin bagaimana kalau terjadi malpraktek PKWT, bagaimana kalau terjadi pelanggaran upah minimum. Sementara rakyat yang nggak ngapa-ngapa aja ditanggung itu namanya PKH, BLT, ya kan, cuma ngaku miskin. Ya. Nah, yang purna kerja, pensiun, masa kerja bertahun-tahun nggak dapat apa-apa, JHT-nya blong, BPJS pensiunnya juga kosong, ya kan? Nah, pesangonnya juga dinego, dapat separuh segala macam, alasannya macam-macam. Apalagi jika ini dikurangin separuh lah karena pilot segala macam, jaminannya kalau terbayar apa? Enggak ada. Maka yang cerdas, tolak Omnibus Law, tolak undang-undang yang lainnya juga itu, karena nggak memberikan kepastian. Undang-undang 13 nggak memberikan kepastian. Undang-undang PHI apalagi, ya kan? Itu tentang sengketa perizinan industrial. Undang-undang SJSN, BPJS nggak memberikan kepastian. Maka usulan SPN harus direformasi.
Ya. Pertama, undang-undangnya satuin supaya buruh ngenalinya nggak susah. Setelah itu penjaminannya yang namanya upah itu siapa yang jamin? Upah minimum nih. Upah minimum aja itu kan bensin ukurannya pekerja bisa bekerja kan. Nah, begitu juga nanti jam sosnya. Begitu ada kecelakaan di kebun-kebun, di gunung-gunung, di tambang-tambang, di perkebunan segala macam, pasti dia dapat. Yang di perkebunan itu kan kadang rawan digigit ular. Ya kan? Dia mau ke PPK 1 aja ke kecamatan itu berjam-jam dia keluar perkebunan dulu. Udah gitu di sana nggak keliling karena nunggak. Ya kan? Apalagi Dabu itu modusnya personal yang diberikan kewenangan untuk bisa mempenghentikan kepesertaan itu banyak salah gunakan. Bukan canggih itu. Dabu malah petakannya pekerja nggak seneng klik sama personalianya itu selesai. Berarti malah petakannya itu malah petaka bagaimana maksudnya Pak? Kan Idabu itu pihak perusahaan ngeling langsung bisa daftar online. Ya, ya. Nah, kapan keluar laporannya apa? Meninggal, sakit, mengundurkan diri kan gitu putusan pengadilan. Itu suka-suka personalianya. Meskipun misalkan nih dia ternyata masih kerja Pak, itu bisa dinonaktifkan langsung. Ya bisa, biasanya itu dia gunakan untuk ngelola PKWT itu. Ini PKWT Ya. kan sudah habis, kamu ngelamar lagi, klik, udah putus. Padahal orangnya masih ada, ya kan? Cuma disuruh pengulangan aja, bikin lamaran baru, diulang tanda tangan, didaftarinya nanti bulan depan, gitu. Bisa 4 bulan, 3 bulan, modusnya itu. Ya. Berarti kan modusnya itu bukan hanya pihak BPJS-nya sendiri ya Pak ya? Berarti Bukan. dari pihak perusahaan juga memang sudah ada. Perusahaan, kalau BPJS pengennya tertib, semua jadi peserta. Tapi ingat, direksi BPJS itu punya senjata ampuh pasal 11. Kewenangannya melaporkan pengusaha yang nggak mendaftarkan pekerja. Kemudian pengusaha yang nggak bayar iuran dia punya kewenangan nagih. Ya kan? Nah, kenapa nunggak dibiarkan malah pekerjanya yang dikemplang nggak dilayani? Nggak adil. Maka kalau direksi BPJS dengan tangan besinya itu wasriknya melalui kancap yang dikasih kuasa direksi itu tegas, ini pengusaha ini nggak bayar iuran, pengusaha ini nggak daftar pekerja. Dari mana datanya? Dari Wasnaker. WLP, wajib lapor ke tenaga kerjaan itu ngeling. Itu kemudian muncul ya kalau kita udah daftarkan badan usaha itu kan. Nah, itu udah wajib pajaknya muncul, BPJS-nya muncul, terus tentang kewajiban-kewajiban norma tenaga kerjaan muncul semua. Nggak bisa dibohongin sekarang itu. Yang namanya KTP satu identitas itu kan, mau kawin lagi aja susah, nggak bisa, nggak kayak dulu, gitu. Iya, makanya itu bohong-bohongan. Makanya ada moral aja di BPJS ada, Wasnaker ada, pengusahanya apalagi. Nah ini Gitu. ini tadi kan Bapak singgung soal apa tadi itu namanya regulasi yang sudah mengatur kalau direksi itu punya hak ya untuk menuntut pengusaha. Nah, maksudnya gini Pak, sejauh ini Pak, Direksi itu punya kewenangan. ya kewenangan. Iya. Nah sejauh ini kan banyak kasus-kasusnya yang terjadi ternyata BPJS itu fasilitasnya nggak semudah yang kita bayangkan. Nah SPN sendiri Pak untuk menuntut pasal 11 tentang kewenangan direksi itu langkahnya seperti apa Pak? Ya justru yang dikasih kewenangan untuk bisa menagih, memperkarakan pengusaha itu direksi BPJS. Direksi BPJS punya kuasa direksi namanya kancap-kancap. Ya. Nggak mungkin kan direksi di Jakarta itu di Papua sana kan, sana ada kancap, di sana ada wasrek. Ya, maksud saya itu Pak, gini Pak, itu kan BPJS itu sebenarnya sudah ada kewenangannya di sana, Iya. diatur di pasal 11. Maksud saya kan sudah lama juga nih undang-undang itu kan sudah dibuat, harusnya kan dijalankan. Nah, SPN sendiri Pak melihat direksi yang memang sampai sekarang itu belum maksimal kewenangannya di pasal 11 itu, langkah yang diambil oleh SPN itu apa Pak untuk mendesak direksi itu? Ya kemarin kan sudah kita desak, ya kan, mau model demo apa model mau dikerjakan pihak BPJS. Karena pekerja itu nggak bisa menjadi pelapor kalau menurut saya. Karena yang berhak menagih iuran itu BPJS. Yang berhak memotong iuran pekerja pengusaha. Pekerja itu subjek mati yang pokoknya rugi, nggak ada untungnya, gitu kan?
Pasalnya bunyinya begini, pengusaha berkewajiban ya mendaftarkan pekerjanya, memotong upahnya, menambahkan yang menjadi kewajibannya, menyetorkan ke BPJS. Nah, pekerja yang nggak terdaftar paling lapor Wasnaker. Wasnaker juga nggak bisa langsung kemudian ke pengusaha itu, ya kan, karena laporan pekerja. Nah, nanti kan buktinya apa? Kalau sana bilang oh sudah daftar kok gitu kan. Nah, tapi kalau BPJS datanya ada di dia, mana kamu nggak ada datanya, kamu nunggak sekian gitu loh. Jadi yang namanya berhak menagih iuran itu jaminannya clearing, pekerja nggak akan disclaimer karena tertagih dalam tiap bulan takwim. Nah kemudian memberikan sanksi pengusaha yang nggak mendaftar. Lah dia kancapnya itu kan wilayah kabupaten kota, tahu statistiknya perusahaan mana aja, pekerja ada berapa, kan kerjaannya gitu. Jadi kerjaan di BPJS itu gampang sebetulnya, tapi dibikin susah. Ya, nah menurut Bapak kan tadi kata gampang tapi dibikin susah. Nah, tapi justru kejadian di lapangan itu kalau bisa dibilang dablek ya dablek Pak ya. Maksudnya ini langkah kita apa? Langkah konkretnya ini buat menekan BPJS itu. Ya demo, kalau buruh mau apa lagi? Demo. Buruh itu punyanya cuma unjuk rasa karena memberitahukan bahwa dia kecewa, dikorbankan. Tuh, nanti aparat pemerintah itu masih peduli apa enggak kayak gitu. Nah, ini situasinya seperti itu. Jadi kalau sekarang nggak bisa selesai segala macam, ya itulah situasi moral hajat. Moral hajatnya political will pemerintah, aparat-aparat yang dikasih kewenangan. Aparatnya kan nggak cuma satu se Indonesia ya. Sejumlah kabupaten kota itu ada berapa itu? Kancap itu ada jumlah itu. Ada yang baik, ada yang jelek. Kita nggak tahu juga dia kong kali kong. Ya. Gitu. Kerugian dari data statistik itu kelihatan berapa populasi pekerja, berapa yang terdaftar di BPJS, berapa yang kemudian tertib lunas, berapa kemarin yang dapat BSU itu tahuan dari situ. Banyak perusahaan-perusahaan yang pada nggak mendaftarkan, ada 500 didaftarin 10, itu nanti cuman petinggi-petingginya, manajer dan sebagainya gitu, ditegur dibilangnya pentahapan. Tahu-tahu udah 15 tahun pentahapan aja, PKWT pentahapan, BPJS pentahapan, ngemplang. Itu namanya korupsinya swasta itu situ. Tapi SPN juga nggak membuka diri gitu, misalkan nih membuka jalur, oke kita bantu menagihkan ke perusahaan-perusahaan gitu loh Pak. Sudah kemarin kita audiensi dengan Dirut BPJS yang lama, yang baru belum. Kita tanteng mau dikerjain sendiri apa sama SPN. Kalau sendiri berarti kita masing-masing, kita acak-acak. Kalau kerjasama kita nemu kerjain. Kita nggak bentrok sama perusahaan. Di perusahaan itu nggak daftar BPJS. Buktinya ini nih, kasih tahu. Di sana ada nggak catatannya? Nggak ada ya, bener gitu loh. Kadang-kadang BPJS diminta untuk verifikasi, nggak mau juga katanya rahasia. Oh, terkait dengan pesertaannya BPJS-nya. Iya, padahal itu kan hak dasar, mandatori. Kalau nggak bayar iuran diancam 8 tahun, nggak mendaftarkan diancam administrasi. Ancaman administrasi itu dihentikan produksinya, izinnya dicabut, ditutup usahanya. Tapi memang ini masalahnya soal kepedulian dari pihak BPJS, Wasnaker, Kementerian Tenaga Kerja. Nggak bisa ini, kalau sendiri itu nggak bisa ini, karena ada itu pengawas tenaga kerja, ada was. Buruh kan nanti macam-macam paling ditawarin PHK sama bos. Ya kan, maka sekarang strateginya SPN, kita ada bukti langsung yang kita tekan aparat aja. Makanya demonya di Depnaker aja. Sejauh ini apakah sudah ada bukti Bang, misalkan terkait dengan keanggotaannya SPN, misalkan di pabrik A itu ada anggota SPN yang memang tidak didaftarkan. Nah sejauh ini Pak, pabrik datanya memang sudah dilaporkan. Ini Pak? Kan ribuan, ini kan terus kita evaluasi. Kan akhirnya kan menurun. Ada juga sih kadang-kadang teman-teman serikat itu belum dilaporkan, cuman ribut saja gitu. Kan berbagai masalah lah, lapor nanti di PHK gitu. Jadi kompleks masalahnya itu. Nah ini terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, lapor di PHK.
Terus kalau nggak lapor-lapor juga si malakama juga Pak gitu. Nah ya itu, karena kan soal pengetahuan. Baru kamu nanti macam-macam PHK takut. Kamu berserikat PHK takut, ya kan? Karena memang moral hajat semua. Jadi yang namanya hubungan industrial Pancasila itu udah macet sekarang itu. Karena apa? Mental-mental di pabrik, di pengawas, di pemerintahan sendiri itu udah nggak ada norma-norma Pancasila itu, yang kemanusiaan yang adil dan beradab segala macam itu udah nggak ada. Dianggapnya kekuasaan mau begini nggak mau ya sudah. Kamu kerja itu udah bersyukur kayak begitu. Padahal mandat amanat undang-undang konstitusi itu bagaimana cara mengelola tenaga kerja sehingga produktif, mempertahankan kesinambungan kan gitu. Nah prinsipnya sebetulnya kalau konsep SPN di resolusi itu ya, itu pekerja aktif menanggung pekerja tidak aktif. Pekerja tidak aktif siapa? Manusia lanjut usia, yang cacat, yang meninggal, yang lainnya nanti kalau indisipliner segala dalam pembinaan, skema-skema pelatihan kerja dan sebagainya untuk disalurkan lagi. Nah PKWT itu kalau bisa betul-betul syaratnya terpenuhi supaya apa? Nggak memprovokasi sektor kerja pertanian, terus kemudian yang ada di perdagangan, ada di nelayan itu ikut-ikutan masuk ke industri yang ternyata semu. Kemudian dia mau pulang setelah kontraknya habis atau di PHK itu malu jadi gelandangan kota. Ini kan salah urus aja sebetulnya. Gitu. Makanya nggak baik kalau nawar-nawarin lowongan segala macam yang sesungguhnya sudah kehitung lowongannya itu. Instrumennya di Demenaker itu lengkap. Ada PHI, Jamsos pengupahan, Jamsos kan, ada perselisihan, terus ada Bina Latas, ada Bina Penta, ada Balitfo, lengkap. Gajinya ya udah bagus. Jabatannya eselon 1, eselon 2, eselon 3 kan, ada dirjen-dirjennya semuanya kok. Tapi dari saya di LKS dari tahun berapa ya? Dari tahun 2005 ya, itu sampai terakhir itu 2011 itu sampai sekarang itu saya sendiri malu sebetulnya ngomongin hubungan industrial Pancasila. Sampai sekarang itu orang malah malu bilang hubungan industrial Pancasila itu malu. Ya pegawai Demenaker malu, pabrik apalagi malah berakin gitu kan. Itu padahal itu kisi-kisi yang paling membuat pekerja itu menjadi terhormat, bermartabat lah gitu. Karena siapa lagi yang harus menjaga itu? Atau poin-poin yang sudah dirangkum itu berapa banyak Pak? Sebetulnya SPN nggak terlalu ngotot perubahan undang-undang. Tapi kalau reformasi hukum ketenagakerjaan itu kan bisa saja. Pasal yang tadinya disalahgunakan itu dikembalikan gitu lah, reformasi ya. Tapi ada juga yang harus dijawab dengan perubahan PP, perubahan pasal. Tapi kan nggak mudah juga, karena kan harus memberi penjelasan ke pemerintah, DPR. Jadi pegawai pemerintah itu kan totalnya kan 6 jutaan, ya. Terus DPR itu berapa totalnya juga? 560-an. Ya itu semau-maunya itu. Jadi konsep bagus sampai di sana itu udah jadi acak-acakan lagi. Gitu. Yang tahu kan kita ini dari masa kerja kayak saya masuk 18 tahun, sekarang umur saya berapa? 57 ya. Udah berapa tahun itu keluar masuk pabrik. Kan jaga diesel saya dulu kan. Nah, sampai makanya ngomong saya kencang karena biasa di ruang mesin. Tuh, sampai habis masa kerjaku. Setelah itu apa yang saya dapat? Nggak ada. Hanya gelarnya RM, rongsokan manusia. Pensiunnya nggak ada, tapi kekayaan di BPJS 400 triliun itu berupa portofolio yang sekarang ada di surat utang berharga segala macam, di deposito saham segala macam, belum yang di gedung-gedung segala macam itu kekayaan tidak bergerak. Itu dari mana? Iuran pekerja dari mulai zaman Aztek saya ngiur, Jamsostek, BPJS 14,7 tiap bulan. Sakit saya berobat nggak pernah pakai bayar sendiri. Alhamdulillah belum mati, berarti kan belum terima yang 40 juta kan, klaim kematian. Tuh jate udah diambil, kemudian daftar lagi. Karena kan pengaturannya kacau. Setiap PHK diambil, nanti masuk kerja daftar lagi. Itu regulasinya rusak sendiri. Gitu. Oke Pak, mungkin
cukup wawancara kita itu sampai di diskusinya sampai di sini. Sama-sama. Terima kasih, maaf mengganggu waktu liburnya dan berkebunnya. Ya. Iya. Kita kan hobi ini mau ngegronin itu apa? Loa, ada bougainville, ada serut, ada beringin, macam-macam lah buat. Iya, iya. Ini hobi ya, nanti jadi rezeki lah mudah-mudahan gitu. Ya, baik Pak, terima kasih, semoga sukses Pak ya. Ya, oke, makasih ya. Ya. Ya, Mas. Ya. Audio Jungle.